Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Chainsaw Man yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kekuatan Denji setelah bergabung dengan Pochita yang mampu membabat habis iblis zombie seorang diri. Kemudian di akhir cerita kita ditunjukkan jika ia bertemu dengan seorang gadis yang mengajaknya bergabung menjadi kelompok pemburu iblis secara resmi. Siapakah dia? Mari langsung saja kita membahas alur cerita Chainsaw Man episode kali ini. Denji yang semalaman bertarung melawan iblis zombie merasa sangat kelelahan. Di samping itu, perutnya juga berbunyi menandakan ia sangat kelaparan. Oleh karena itu, gadis yang berada di sampingnya mengajaknya makan di suatu tempat. Walaupun Denji tidak punya uang, wanita tersebut dengan dermawan menyuruh Denji untuk memilih makanan apa saja, karena dialah yang akan membayar semuanya. Karena pakaian Denji sudah terkoyak setelah pertarungan, ia dipinjami jas yang dipakai wanita tadi. Itu adalah pertama kalinya Denji diperlakukan seseorang dengan sangat baik. Ditambah lagi, orang yang melakukannya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Saat itu juga, Denji merasa jatuh cinta. Sesampainya di sebuah warung, Denji memesan udon. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang berlari dengan sangat panik di warung tersebut. Sebagai seorang pemburu iblis, wanita tersebut mendekati laki-laki tadi. Kemudian ia bertanya apa yang sedang terjadi. Kemudian pria itu menjelaskan jika putri kecilnya diculik oleh iblis. Kemudian iblis tersebut menyeretnya ke hutan kayu. Setelah itu, wanita tadi meminta Denji untuk pergi menyelamatkan anak kecil yang diculik iblis, karena ia tidak mau jika udon yang telah dipesannya menjadi lembek. Denji tidak bisa menolak permintaan tersebut, karena sekarang ini Denji adalah orang yang dipelihara. Jika ia menolak, maka ia akan mati. Maka dengan berlari Denji masuk menembus hutan sendirian. Di sana Denji baru saja mengira bahwa wanita tadi adalah orang yang baik. Namun ternyata dia lebih mirip sebagai seorang psikopat. Kemudian dari balik pohon ia melihat seorang gadis kecil yang sedang bermain bersama iblis. Namun tiba-tiba gadis itu menghadang Denji dan memohon supaya tidak menyakiti iblis tersebut. Ia mengatakan jika iblis itu menyelamatkannya ketika ayahnya memukulinya hari ini. Namun Denji sendiri tidak bisa melepaskan iblis tersebut, karena jika ia gagal maka ia sendiri yang akan dibunuh oleh Makima. Di sisi lain, Denji juga tahu kalau memang ada iblis yang baik. Oleh karena itu, Denji menyuruh gadis kecil tadi untuk lari saja dari hadapannya. Mendengar hal itu, gadis tadi berterima kasih kepada Denji. Namun tiba-tiba, iblis yang bersama gadis tadi mengambil alih tubuh gadis polos tersebut. Kemudian ia menjebak tubuh Denji. Iblis itu mengatakan jika dia adalah iblis otot. Dia bisa mengendalikan otot manapun yang ia sentuh. Namun semuanya tidak semudah yang dibayangkan iblis otot, karena sedetik kemudian Denji mengeluarkan gergaji mesinnya dan memotong bagian tubuh iblis otot. Kini Denji tidak ragu-ragu untuk membunuh iblis tersebut. Dengan cepat, Denji akhirnya bisa menghabisi iblis otot yang kekuatannya sangat mediocre. Di tempat lain, Makima akhirnya melihat Denji yang kembali bersama gadis kecil tadi. Di sana, Makima memuji kerja Denji yang lumayan cepat dalam bekerja. Namun tiba-tiba, Denji langsung melempar tubuhnya ke pelukan Makima. Dan di sanalah ia mendapat suntikan vitamin kenyal nan harum. Di sana, Denji menceritakan awal mula ia mendapatkan kekuatan gergaji. Itu karena Pochita yang mengorbankan dirinya supaya mimpi Denji dapat terwujud. Namun Makima mengatakan jika Pochita sebenarnya masih hidup di dalam diri Denji. Karena Makima mencium jika Denji mempunyai bau dari manusia dan juga iblis. Mendengar hal itu, Denji menjadi cukup lega. Akhirnya Denji memakan udon yang sudah lembek sembari disuapi oleh Makima. Dari sanalah Denji akhirnya mengetahui jika wanita yang ada di depannya bernama Makima. Setelah mengetahui namanya, Denji mencoba untuk mencari tahu seperti apa pria yang menjadi tipe Makima. Kemudian nampak Makima yang berpikir sebentar untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi jawaban yang keluar dari mulut Makima malah membuat Denji salah tingkah.
karena ia menjawab bahwa tipe pria yang dia suka seperti Denji. Kemudian Makima mengajak Denji mengunjungi kantor pusat pemburu iblis yang ada di Tokyo. Di sana Makima menjelaskan jika di Tokyo ada ribuan pemburu iblis yang bekerja. Sementara Denji masih berpikir jika ia bisa berkencan bersama Makima nantinya. Setelah itu Denji diberikan seragam sebagai pemburu iblis. Dan tak lama kemudian Denji bertemu dengan rekan pemburu iblis lainnya. Lelaki itu bernama Hayakawa Aki. Ia sudah menjadi pemburu iblis selama 3 tahun. Denji sempat kecewa karena ia tidak bekerja bersama Maki. Namun Hayakawa langsung menyeretnya keluar karena ia menganggap jika Denji belum sedikit pun selevel dengan Makima. Untuk memotivasi Denji, Makima mengatakan jika Denji bekerja lebih keras maka suatu saat mereka akan bekerja bersama. Di luar kantor, Denji mencoba bertanya pada Hayakawa apakah Makima sudah punya pacar ataupun belum. Namun Hayakawa nampak cuek. Denji tetap bertanya, hingga Hayakawa mengajaknya pergi ke suatu tempat. Di pojok kota yang sepi, Hayakawa langsung menghajar Denji. Berkali-kali pukulan diarahkan kepadanya. Kemudian Hayakawa menyuruh Denji untuk keluar dari pekerjaan ini. Bahkan ia mengancam akan menghajar Denji sekali lagi jika besok ia masih melihatnya. Denji pun bertanya apa alasannya, kenapa Hayakawa melakukan hal tersebut. Kemudian Hayakawa menjawab, jika orang yang tidak serius dalam menjalani pekerjaan sebagai pemburu iblis, maka bisa dipastikan orang itu akan mati. Itulah yang terjadi pada rekan-rekan Hayakawa sebelumnya. Sementara Denji menjadi pemburu iblis hanya karena menginginkan Makima. Itulah yang membuat Hayakawa menghajarnya. Kemudian Hayakawa meninggalkan Denji di sana sendirian, sembari membuang rokoknya di atas tubuh Denji. Tetapi saat Hayakawa berjalan, tiba-tiba saja Denji menghajarnya balik dari belakang. Setelah menumbangkan Hayakawa, Denji berkata jika partnernya adalah pria yang sangat baik hati. Karena sebagai seorang pria, ia tidak menghajar area vital laki-laki saat bertarung. Tetapi itulah yang dilakukan Denji saat ini, menghajar Nino Hayakawa sampai ia tidak bisa berdiri. Kemudian Denji menjelaskan jika hari ini mimpinya seperti menjadi kenyataan. Ia menjadi pemburu iblis karena iseng. Tapi jika ia bisa tetap hidup seperti hari ini, maka ia tidak keberatan untuk mengorbankan nyawanya. Hayakawa kembali bangkit. Ia memberikan serangan balik kepada Denji. Kini keduanya saling bertarung satu sama lain. Mungkin beginilah cara keduanya untuk berkenalan. Hayakawa mengira jika Denji hanya mengincar Makima saja. Sementara Denji mengira jika Hayakawa ingin Makima untuk dirinya saja. Keduanya saling adu pukulan. Hingga pada akhirnya mereka kembali ke kantor menemui Makima. Dengan tatapan tanpa dosa, Makima bertanya apakah itu artinya Denji dan Hayakawa bisa bersama? Denji menjawab jika itu bukanlah masalah. Namun nampaknya Hayakawa tidak setuju. Akan tetapi Makima nampaknya sudah membuat keputusan final jika Denji akan masuk ke dalam skuad. Aku sudah bilang padamu ketika aku membuat skuad bahwa aku akan mencoba untuk memulai eksperimen yang belum pernah dicoba orang lain. Makima dengan tegas mengatakannya kepada Hayakawa. Kemudian lebih lanjut Makima menjelaskan jika Denji adalah manusia yang juga bisa berubah menjadi iblis. Mendengar hal itu, Hayakawa sedikit tidak percaya karena hal itu sangatlah jarang terjadi. Namun Makima memastikan jika Denji memanglah unik. Oleh karena itu, dia mendapat perlakuan istimewa. Jika Denji keluar dari Biro Keamanan Publik atau ia melanggar aturan yang telah disepakati, ia akan diperlakukan seperti iblis lainnya. Mendengar hal itu, Denji langsung bergetar lemas, karena itu artinya dia benar-benar akan dihabisi jika melanggar aturan. Namun Makima mengatakan jika dia berharap bisa terus bekerja sama sampai Denji mati nantinya. Kemudian Denji dan Hayakawa pergi. Di sana, Hayakawa menjelaskan mereka akan tinggal bersama untuk mengawasi tindakan Denji. Karena jika Denji tiba-tiba lari ke suatu tempat, maka ia tak segan-segan akan menghabisinya. Di dalam perjalanan, Denji bertanya apakah Makima orang yang jahat. Namun Hayakawa menjelaskan jika Denji adalah iblis. Jadi seharusnya ia bersyukur Makima tidak membunuhnya. Mendengar jawaban itu, lalu Denji berbalik bertanya, apakah Makima orang yang baik? Lalu Hayakawa menjawab tentu saja Makima adalah orang yang baik karena ia pernah berhutang nyawa padanya.
Kemudian Denji membayangkan kembali momen ketika Makima memeluknya, dan di sanalah ia berkata jika ia ingin memeluk Makima lagi, dan chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.